Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, saya Yusuf Bramastya Aprilianto, SSI MSc, dosen tetap Prodi Kimia, Fakultas MIPA Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu kimia kuantum dan komputasi. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa kimia semester 7 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini memiliki prasyarat yaitu mata kuliah kesetimbangan kimia dan praktikum kimia fisik. Mata kuliah ini menjelaskan konsep mekanika kuantum dan perbandingannya dengan mekanika klasik, meliputi sifat dualisme partikel dan gelombang, sifat fungsi gelombang, persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, model partikel dalam kotak satu dimensi, model vibrasi dan rotasi, serta solusi untuk atom hidrogen. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang dasar dan ruang lingkup aplikasi dari kimia komputasi, metode-metode dalam komputasi kimia seperti ab initio, yaitu Hartree-Fock dan post-Hartree-Fock, teori fungsional kerapatan atau DFT, dan metode pemodelan mekanika molekuler. Pengetahuan tersebut berguna bagi seorang kimiawan dalam merancang dan mensimulasikan material secara atomistik untuk memprediksi sifat, struktur, dan kinerjanya sebelum sintesis dilakukan. Hal ini guna mendukung pengembangan material maju bagi kebutuhan industri serta aplikasi pertahanan sesuai dengan profil lulusan Prodi Kimia Unhan RI, yaitu peneliti dan praktisi terapan kimia yang berkarir sebagai perwira TNI, ASN Kemhan, dan pegawai BUMN Industri Strategis. Berdasarkan profil lulusan tersebut, diturunkanlah menjadi capaian pembelajaran lulusan yang selanjutnya diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 4, mampu menerapkan teori dan konsep dasar kimia, anorganik, organik, analitik, fisik, dan biokimia dalam memecahkan masalah pertahanan, industri strategis, dan ketahanan nasional. CPL 6, mampu mengintegrasikan ilmu kimia dengan bidang relevan seperti teknologi material, kesehatan, lingkungan, energi, bioteknologi, pangan, maupun nanoteknologi untuk menghasilkan inovasi yang mendukung pertahanan nasional. CPL 7 mampu mengoperasikan instrumen kimia modern dan aplikasi teknologi informasi secara terampil untuk evaluasi dan penyelesaian masalah kimia pada bidang pertahanan. Sementara itu, terdapat 7 CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini, yang kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan materi atau yang dikenal dengan sub CPMK. Keseluruhan CPMK dan sub CPMK dideskripsikan secara lengkap dalam dokumen RPS. Terdapat 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah di mana saya menyiapkan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar dengan baik. Selain dari buku teks yang telah populer, materi perkuliahan disusun dari jurnal penelitian yang berasal dari hasil penelitian sendiri dan jurnal internasional bereputasi lainnya, untuk memastikan materi perkuliahan tetap sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Adapun interaction yang saya lakukan di kelas yaitu bentuk pembelajaran kuliah interaktif berbasis Student-Centered Learning atau SCL dengan metode pembelajaran berbasis penugasan berupa Project Based Learning atau PBL. Khusus untuk PBL, project akan diberikan di pertemuan minggu ke-10, minggu ke-11, minggu ke-13, dan minggu ke-15. Selain di kelas, platform daring yang saya gunakan yaitu LMS Unhan RI, di mana mahasiswa dapat mengunduh materi pembelajaran, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan mencakup penilaian formatif melalui tugas mandiri mingguan, proyek kelompok dan individu, serta penilaian aktivitas partisipatif. Selanjutnya, asesmen sumatif diberikan melalui ujian tertulis berupa UTS dan UAS. Poin-poin penilaian yang tertera dalam RPS dipaparkan dalam bentuk kontrak perkuliahan pada pertemuan minggu pertama. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah kimia kuantum dan komputasi pertemuan minggu ke-9 dengan materi prinsip dasar kimia komputasi dan aplikasinya. Selamat menyaksikan. Latihan untuk kimia, seluruhnya duduk, siap, gerak.
kode kimia jumlah 25 lengkap. Selanjutnya siap menerima pelajaran. Laporan diterima, pimpin berdoa, laksanakan. Laksanakan. Mengawali pembelajaran. Berdoa mulai. Baik, selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi ya setelah kemarin kita ujian UTS. UTS kalian sudah belajar kimia kuantum kan ya dengan Pak Rahmat. Jadi sekarang di periode UAS dengan saya akan melanjutkan dari materinya Pak Rahmat, yaitu materi terkait komputasinya. Mungkin kalau kalian sudah masih ingat ya pada saat belajar dengan Pak Rahmat, kalian ketika belajar kimia kuantum pasti harus menyelesaikan persamaannya Bapak ini. Ini Pak siapa namanya? Pak Schrödinger gitu ya. Jadi Schrödinger itu sebetulnya persamaannya simpel, kelihatan simpel. Jadi hanya operator Hamiltonian dikalikan fungsi gelombang itu menghasilkan energi dan fungsi gelombang itu lagi. Jadi sebetulnya yang kita kerjakan hanya persamaan ini. Tapi kenapa persamaan ini menjadi kompleks? Nah, nanti kita akan melihat sebetulnya ketika kita jabarkan itu seperti apa sih kompleksitasnya. Jadi sebetulnya operator Hamiltonian itu apa sih? Operator Hamiltonian adalah operator matematika, umumnya operator matematika biasa saja, yang dipakai untuk menghitung energi. Jadi untuk menghitung energi di operator Hamiltonian itu hanya ada dua komponen. Komponen pertama adalah energi kinetik, komponen kedua adalah energi potensial. Jadi operator Hamiltonian itu hanya ada dua komponen ya, komponen energi kinetik dan energi potensial. Jadi nanti kalian tentukan sistem kalian apa, kemudian kalian hitung semua total energi kinetiknya seperti apa, kemudian potensialnya seperti apa. Dari sini kalian aplikasikan ke fungsi gelombangnya, nanti kalian akan mendapatkan energi dan fungsi gelombang itu lagi. Jadi sebetulnya kenapa persamaan ini menjadi susah? Kalau kita analisis lebih lanjut ya, saya punya operator Hamiltonian, saya sudah tahu operatornya seperti apa gitu. Kemudian saya tidak tahu fungsi gelombangnya seperti apa, tapi saya mau mencari tahu energi. Lalu gimana cara kalian mendapatkan energi? Kalau kalian lihat dari persamaan ini, tujuan utama kita adalah ingin mencari energi kan. Tapi untuk mencari energi, kalian harus tahu fungsi gelombang dari sistem tersebut. Di mana fungsi gelombang itu kita tidak tahu kalau kita tidak menyelesaikan persamaan ini. Kenapa? Karena fungsi gelombang juga menjadi produk. Jadi untuk menghasilkan energi, kalian harus tahu fungsi gelombang. Tapi fungsi gelombang nggak akan kalian ketahui kalau kalian belum menyelesaikan persamaan ini untuk menghasilkan fungsi gelombang itu. Jadi sebetulnya ini adalah persamaan sirkuler, kayak apa kucing ngejar ekornya, harus muter-muter. Jadi untuk mencari energi kalian butuh fungsi gelombang, tapi fungsi gelombang bisa diketahui kalau kalian sudah menyelesaikan persamaan ini. Jadi gimana cara paling gampangnya? Seperti yang Pak Rahmat ajarkan, paling gampang adalah kita nebak dulu. Jadi kita nebak fungsi gelombang awalan kita. Jadi kita punya Hamiltonian, kemudian kita tebak fungsi gelombangnya seperti apa. Dari situ kalian hitung, kemudian kalian dapat energinya. Dari energi ini nanti kalian ulangi prosesnya terus menerus sampai kalian dapat energi yang paling rendah. Jadi minimisasi energi. Jadi tapi cara menebaknya seperti apa? Cara menebaknya tidak asal tebak saja, tapi kita pakai aproksimasi kombinasi linear orbital atom. LCAO-MO. Jadi kombinasi linear orbital atom untuk membentuk orbital molekul. Jadi anggaplah kalian punya molekulnya H2, berarti untuk menebak fungsi gelombangnya kalian harus gunakan orbital atomnya, yaitu atom hidrogen 1 dan hidrogen yang kedua. Jadi nanti kalau dituliskan jadi seperti ini. Fungsi gelombang tebakan kita adalah kombinasi linear dari fungsi fungsi gelombang orbital atau orbital atom gitu ya, dari atom-atom penyusun molekul tersebut. Jadi anggaplah tadi saya punya molekul CH4 gitu ya. Berarti di sini adalah orbital atomnya atom karbon, orbital atomnya si hidrogen yang kedua, hidrogen ketiga sampai hidrogen yang keempat. Kemudian jangan lupa kalau karbon kalian punya orbital S, punya orbital P dan seterusnya. Jadi semuanya harus dimasukkan ke dalam persamaan ini, digabung jadi satu fungsi gelombang. Ini yang akan kita jadikan tebakan. Lalu ini masuk ke persamaan sini, baru kita dapat energinya. Sampai sini bisa dipahami? Saya. Nah selanjutnya kalau kita sudah tahu pertama kita harus menebak fungsi gelombang. Jadi ini namanya basis set ya. Biasanya kalau kalian komputasi, nanti kalian pertama kali harus pilih basis setnya mau pakai yang mana. Basis set itu sebetulnya adalah fungsi gelombang dasar atau template-nya atau tebakan ya. Tebakan untuk menyusun fungsi gelombang awal. Semakin mendekati keadaan yang sesungguhnya semakin baik. Lalu setelah saya punya fungsi gelombangnya, yang kedua adalah saya harus bisa menentukan operator Hamiltoniannya. Seperti yang tadi saya bilang, operator Hamiltonian itu ada dua komponen, energi kinetik dan energi potensial. Jadi kalau misalkan nih saya punya sistem seperti ini ya. Jadi yang biru adalah inti atom atau nukleusnya, yang merah ini adalah elektronnya. Jadi anggaplah punya M inti dan N elektron. Seperti ini ya. Jadi ada banyak ya sistemnya, tidak hanya satu elektron. Jadi menurut kalian interaksi yang mungkin terjadi di dalam sini sistem ini itu apa saja interaksinya? Tumbukan interaksi. Siapa yang bisa bertumbukan dengan siapa?
Elektron dengan elektron. Kalau elektron dengan elektron interaksinya tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Berarti kalian harus hitung semua interaksi tolakan antara elektron. Oke, selain elektron sama elektron tolakannya, apa lagi potensialnya? Tarik menarik antara inti dan elektron. Jadi antara inti atom bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, pasti ada potensial tarikan. Dari sini jadi harus kalian hitung semua kombinasi tarikan antara inti dengan elektron. Oke, saya sudah dapat dua. Sekarang ada apa lagi? Tolakan antar inti, betul. Yoga. Jadi karena inti sama-sama bermuatan positif, jadi pasti punya potensial tolak menolak. Jadi kita punya tiga potensial: tarikan antar elektron, kemudian tarikan antara inti dengan elektron, tolakan antara inti dengan inti dengan elektron dengan elektron. Oke, kemudian energi kinetiknya ada siapa saja? Energi kinetik siapa dengan energi kinetik siapa? Betul, inti dan elektron. Jadi energi kinetiknya siapa? Karena elektron bergerak pasti punya energi kinetik. Jadi harus kita hitung energi kinetiknya berapa. Kemudian inti juga bisa bergerak ya. Jadi kita juga harus menghitung energi kinetiknya inti. Jadi dari sini nanti bentuk operator Hamiltoniannya adalah seperti ini. Jadi kelihatannya kompleks ya. Jadi di sini kalau kemarin waktu kalian belajar kuantum itu hanya partikel dalam satu elektron saja, partikel yang mempunyai satu elektron atau atom hidrogen saja, gitu ya. Jadi kalian tidak akan punya sum. Ini bedanya adalah di sini kita punya sum. Ada penjumlahan. Penjumlahan dari siapa? Penjumlahan karena elektronnya ada banyak, intinya ada banyak. Jadi kontribusinya harus dijumlahkan semuanya. Oke, jadi kelihatannya panjang, tapi nanti kita akan coba pecahkan satu dengan satu yang lainnya ya. Kita bagi dulu satu-satu lagi. Oke, pertama untuk Hamiltoniannya, komponen pertamanya tadi ini ya. Komponen pertamanya ini adalah kontribusi energi kinetik dari elektron. Jadi kalau kalian masih ingat ini adalah operator Laplacian. Laplacian itu dihitung untuk menghitung energi kinetik. Nanti kalian pasti sudah belajar sama Pak Rahmat ya di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi pertama adalah kontribusi dari energi kinetiknya si elektron. Jadi kalian harus totalkan kontribusinya dari elektron ke I sampai elektron ke N. Karena elektronnya banyak, harus ditotalkan kinetik yang satu berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, dijumlahkan semuanya. Oke, ini adalah tetapan Planck. Kemudian ini adalah massa si elektronnya. Oke, tandanya negatif karena energi kinetik itu menstabilkan gitu. Tandanya negatif. Yang kedua adalah yang siapa lagi yang bisa bergerak, yaitu yang warna biru, yaitu inti. Inti juga bisa bergerak, jadi dia juga punya kontribusi energi kinetiknya. Jadi energi kinetik ini harus kalian hitung juga. Sini ini adalah massa intinya, kemudian ini Laplaciannya. Dari sini kalian harus totalkan dari inti pertama, inti ke A sampai inti ke M. Oke, jadi kalian harus hitung semuanya. Oke, selanjutnya adalah tarikan antara elektron dengan inti atom. Oke, tarikan. Kalau tarik menarik artinya tandanya positif atau negatif? Positif negatif. Kalau tarikan gaya tarik tandanya positif atau negatif? Energinya negatif. Kalau tolak menolak baru energinya positif. Oke, jadi di sini ini tandanya negatif menunjukkan bahwa ini adalah elektrostatik potensial atau potensi elektrostatik yang berupa gaya tarik antara inti dengan si elektronnya. Jadi kalian harus hitung semua kontribusi dari elektron ke berapa, inti ke berapa, karena bisa saling silang, saling cross. Jadi misalkan intinya ada 5, elektronnya ada katakanlah 20, berarti harus dihitung semua. Oke, elektron pertama dengan inti ke-1, elektron pertama dengan inti ke-2, elektron pertama dengan inti ke-3 dan seterusnya sampai elektron ke-20 dengan inti ke-5 dan sebagainya. Dari situ kalian jumlahkan, nanti masuklah kontribusi dari gaya tariknya. Oke, bisa diikuti sampai sini? Masih aman ya? Siang-siang agak ini memang, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya adalah gaya tolakan. Saya punya dua jenis gaya tolakan. Yang pertama ini tandanya positif ya, menunjukkan bahwa ini adalah gaya tolak. Gaya tolak antara si elektron. Jadi ini elektron ke I dengan elektron ke J. Ya. R itu menunjukkan jaraknya. Jadi kalau jaraknya makin dekat, berarti tolakannya makin besar dan seterusnya. Ya. Lalu komponen yang terakhir adalah gaya tolak antara inti. Inti sama-sama bermuatan positif. Jadi harus kalian hitung semua kontribusinya. Tolakan antara pasang per pasang inti. Oke, dari sini tandanya positif juga. Setelah ini kalian totalkan semuanya, kalian dapat menentukan operator Hamiltonian total dari sistem multi elektron tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke tahap selanjutnya. Masih aman? Kalau aman saya coba tanya sekarang. Robit, coba. Robit, menurut Robit, kalau misalkan saya punya sistem satu elektron, jadi anggaplah partikel dalam kotak satu dimensi. Jadi saya punya kalau partikel dalam kotak satu dimensi itu fungsi gelombangnya itu variabelnya ada berapa? 1, 2, atau 3? Kalau misalkan saya punya fungsi nih fx gitu kan, berarti fungsi itu bergantung pada variabel sumbu x gitu kan.
Kalau fx, y, z berarti fungsi itu menunjukkan adalah fungsi 3 dimensi. 3 dimensi kan? Nah, kalau saya punya sistemnya partikel dalam satu kotak dimensi, fungsi gelombangnya itu fungsi dari berapa variabel? 1, karena 1 dimensi. Jadi nanti logonya adalah psi dalam kurung x. Jadi fungsi gelombangnya itu hanya bergantung pada sumbu x saja. Oke? Tapi kalau misalkan kalian punya atom hidrogen, fungsi gelombangnya ada bergantung pada berapa parameter. Robin masih Robin coba. 3. Jadi kalau misalkan atom hidrogen, anggaplah elektronnya cuma 1 kan? Jadi elektronnya 1, anggaplah intinya tetap gitu ya. Jadi yang bergerak-gerak itu hanya elektronnya saja. Kalau kayak gitu, fungsi gelombang sistem hidrogen ini, atom hidrogen ini, fungsi gelombangnya adalah fungsi dari berapa variabel? 1, 2, atau 3? Elektronnya itu bergerak di bidang 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi? 3 dimensi kan? Berarti nanti fungsi gelombangnya adalah fungsi dengan variabel sumbu x, sumbu y, sumbu z. Jadi fungsi 3 dimensi. Kalau kalian pakai koordinat kartesian x, y, z. Tapi kalau pakai koordinat spiral beda lagi ya. Koordinat spiral beda lagi. Tapi siapa yang yakin fungsi itu adalah fungsi 3 dimensi kalau yang hidrogen? Coba angkat. Yang yakin fungsi gelombangnya itu adalah fungsi 3 dimensi? Coba. Pada nggak yakin semua? Kalau bukan 3 dimensi, terus berapa dimensi? Gimana? 1 atau 3? 3. Yakin 3? Kalian lupa satu lagi, elektron itu punya apa? Selain dia bisa bergerak, dia punya apa? Ya, lintasan yang bergerak, orbital. Selain orbital, punya apa lagi elektron? Yang bisa ke atas sama ke bawah? Spin. Jadi ada variabel lain lagi, karena elektron itu punya spin ke atas atau spin ke bawah. Jadi fungsi gelombangnya itu tergantung dari 4 variabel. Variabel di sumbu x-nya, pergerakan di sumbu x, sumbu y, sumbu z, dan spinnya, karena bisa spin ke atas dan spin ke bawah. Jadi anggaplah fungsi gelombangnya itu dipengaruhi oleh 4 dimensi. Jadi ini nanti bentuk persamaan di fungsi gelombangnya untuk molekul benzena aja yang bentuknya cuma 6 gitu ya, karbonnya cuma ada 6. Fungsinya itu adalah fungsi dari 3 dikali n, banyaknya inti gitu ya. Kemudian 3m inti sama 3n si elektron. Jadi untuk benzena kalian punya 54 kali 3 dimensi. Kenapa 54? Karena intinya ada 12, elektronnya ada 42. Kalian jumlahkan, kalian kalikan 3 plus setiap sistemnya itu, setiap elektronnya punya spin. Jadi lebih dari berapa? 150. Lebih dari 150 variabel dimensi. Jadi kalau waktu kalian belajar matematika kan cuma fx doang aja. Y atau misalkan fx atau fx z gitu ya. Nah sekarang fx1, fx2 sampai x-nya ada berapa gitu ya. Y-nya ada berapa, z-nya ada berapa. Jadi bisa dibayangkan seberapa kompleks fungsi gelombang ini. Oke? Jadi kompleks kan? Fungsi gelombang ini adalah fungsi dari multidimensi. Jadi high dimensional problem. Jadi kalian harus menyelesaikan suatu persamaan di mana fungsinya itu adalah fungsi dari ratusan dimensi. Oke, jadi dari sini mungkin kalian sudah sedikit kebayang bahwa manusia akan sulit lagi menyelesaikan itu. Oke, jadi nanti ujung-ujungnya kita harus pakai bantuan dari komputer untuk membantu menghitung kita. Oke, sebelum itu tentu kita harus melakukan beberapa simplifikasi. Oke, nanti kita akan jelaskan apa saja simplifikasinya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Jadi aman? Masih bisa ngikutin ya? Oke, sekarang karena tadi ini adalah fungsi yang sangat kompleks, berarti kita butuh simplifikasi atau aproksimasi untuk menyederhanakan permasalahan ini. Oke. Pertama kita bisa menggunakan pendekatan si Born-Oppenheimer. Jadi tahu ya Oppenheimer? Pernah nonton filmnya? Oke, jadi ini orang yang sama, dia orang fisika teori juga, tapi dia juga dipakai ya konsepnya di kimia juga. Jadi untuk menyederhanakan permasalahan ini, gitu ya, kita bisa menggunakan aproksimasinya Born-Oppenheimer. Apa kata dia? Born-Oppenheimer approximation itu apa sih? Jadi aproksimasinya Born-Oppenheimer itu bisa kita gunakan untuk memisahkan pergerakan si inti dengan pergerakannya si elektron. Gimana caranya? Caranya adalah dengan membayangkan bahwa elektron itu kan sangat kecil dibandingkan inti. Karena dia sangat kecil, gerakannya jauh lebih cepat daripada gerakannya inti. Jadi inti itu pergerakannya itu lebih slow, jadi bisa dianggap dia itu lebih statis dibandingkan elektron. Jadi anggaplah kayak inti itu gajah, elektron itu lalat yang mengelilingi gajah itu. Jadi kita bisa menggunakan aproksimasi bahwa karena elektron itu bergerak dengan cepat, kemudian si inti itu bergerak dengan sangat lambat, pergerakan mereka berdua, energi kinetiknya bisa kita pisahkan. Oke? Karena satuan waktunya berbeda, bisa kita pisahkan. Jadi karena kita pisahkan, nanti persamaan yang tadi ya, operator Hamiltoniannya, kita bisa anggap yang di sebelah sini ini kontribusi apa nih?
Ini tandanya negatif berarti antara tarik menarik atau energi kinetik. Kalau kalian lihat di sini ada Laplacian, berarti ini energi kinetik. Lalu ini energi kinetik siapa? Inti. Jadi menggunakan pendekatan von Oppenheimer itu kita anggap intinya itu rigid, fix, pada kondisi tertentu dia fix. Kemudian kita selesaikan persamaan yang mengandung gerakan elektron saja. Jadi intinya kita gerakin lagi, kita selesaikan persamaan yang mengandung gerakannya si elektron saja. Begitu terus, jadi kita bisa memisahkan persamaan ini sehingga yang ini karena dia fix, dia tidak punya energi kinetik, jadi nol. Lalu untuk yang bagian sini, ini bagian siapa? Ada tarik positif, tolak menolak antara inti. Jadi karena jaraknya fix, berarti ini adalah suatu konstanta karena jaraknya fix. Jadi nanti dari 5 kontribusi yang ini berubah jadi 0, yang ini berubah jadi suatu konstanta. Jadi lebih mudah lagi, lebih ringkas lagi. Kalian hanya perlu menghitung yang ini adalah kinetiknya elektron, kemudian tarik menariknya elektron sama inti, sama tolakan antar elektron. Jadi bisa sedikit lebih disederhanakan. Terima kasih kepada aproksimasinya si von Oppenheimer. Tapi apakah ketika kalian sudah mencoret 2 kontribusi ini, gitu ya, ini masih sulit dikerjakan atau udah lebih mudah menurut kalian? Masih sulit kan? Sebenarnya kenapa sulit? Karena fungsinya adalah fungsi dari high dimensional atau fungsi dengan dimensi yang sangat banyak. Jadi dari sini nanti ya kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi terkait aproksimasi apa yang bisa kita lanjutkan, kita bisa gunakan untuk selanjutnya biar kita bisa menyelesaikannya. Salah satunya itu adalah nanti kita mengkonversi operator Hamiltonian ini menjadi operator Fock. Oke. Nanti minggu depan kita akan pelajari bagaimana cara konversinya, kemudian komponen operator Fock itu apa. Jadi ketika kita mengganti operator Hamiltonian menjadi operator Fock, nanti metodenya berubah nama menjadi metode Hartree-Fock. Oke. Nanti HF atau kalau misalkan kalian yang sudah pernah melakukan komputasi mungkin pernah dengar ya ada metode Hartree-Fock. Oke. Lalu metode Hartree-Fock itu sebetulnya gimana? Sebetulnya skemanya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Skemanya seperti ini, nanti di minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan pelajari lebih detail. Tapi intinya gini, pertama kalian tadi harus memilih basis setnya. Basis set itu apa? Basis set itu adalah tebakan orbital yang akan kita pakai atau fungsi gelombang yang akan kita pakai untuk menebak energinya. Oke, setelah kalian dapat basis setnya apa, kemudian kalian masukkan matriksnya, dalam bentuk matriks itu ya, operator Fock-nya, kemudian masukkan juga tadi basis setnya, kemudian kalian akan menyelesaikan ini siklus ini, gitu. Caranya seperti ini, tapi ini nanti akan kita pelajari di minggu depan. Dari sini nanti kalian akan mendapatkan energi. Intinya nanti kalian, karena tadi saya bilang ya, untuk mendapatkan energi kalian butuh fungsi gelombang. Sedangkan fungsi gelombangnya kita nggak tahu. Jadi caranya gimana? Caranya kalian tebak fungsi gelombangnya, kalian masukkan ke dalam persamaan itu, kalian dapat energi. Kalian dapat energi dan dapat fungsi gelombang baru. Fungsi gelombang yang baru kalian masukkan lagi ke persamaan awal, persamaan Schrödinger, dihitung lagi, dapat energi dan fungsi gelombang yang baru. Fungsi yang baru tadi kalian dapatkan, masukkan lagi ke persamaan awal, terus diputar gitu terus. Gitu, sampai kalian dapat energi yang paling minimum sampai konvergen. Setelah kalian dapat energi yang paling minimum setelah konvergen, berarti fungsi yang terakhir itu adalah fungsi yang terbaik untuk mendeskripsikan si fungsi di sistem kalian itu. Jadi nanti fungsi siklis gitu ya, siklus. Nah, karena siklus nanti kita bisa manfaatkan komputer untuk menghitung repetisi kan, ulangan 1, ulangan kedua, ulangan ketiga dan seterusnya, iterasi gitu. Iterasi 1, iterasi 2 dan sebagainya. Jadi mungkin kelihatannya sederhana tapi sebetulnya tidak sesederhana ini ya, karena fungsinya dimensinya banyak. Oke, jadi dari sini kita bisa menggunakan aproksimasinya Hartree-Fock tadi ya, salah satu aproksimasinya Hartree-Fock. Tapi karena yang namanya aproksimasi ada beberapa keterbatasan, ada beberapa ketidakakuratan. Nah, makanya nanti untuk tahap selanjutnya, kan kita sebagai anak kimia ketika menghitung suatu sifat suatu senyawa pengennya yang akurat kan. Untuk memprediksinya kita pengen yang akurat. Makanya kalau kita pakai Hartree-Fock doang masih kurang. Kenapa? Karena masih banyak aproksimasinya. Berarti nanti kita harus naik level ke metode yang lainnya. Namanya adalah metode post Hartree-Fock. Jadi pasca Hartree-Fock. Jadi di metode ini nanti kita tambahkan koreksi, faktor koreksi terhadap aproksimasinya Hartree-Fock tadi. Jadi banyak koreksinya bisa menggunakan metode CI gitu ya. Ada CIS, CISD sampai full CI. Ini yang paling akurat adalah yang full CI. Atau pakai teori perturbasi, ya ada MP2, MP3, MP4 dan lain sebagainya. Atau bisa pakai coupled cluster atau yang multi konfigurasional. Ini nanti kita akan pelajari pada saat kita mempelajari metode post Hartree-Fock. Oke. Dari sini semakin ke kanan ya, dari setiap komponen ini nanti kalian akan dapat angka yang lebih akurat, tapi pasti waktunya jauh lebih lama. Sama seperti halnya ketika kalian melakukan komputasi dengan basis set yang sedikit sama basis set yang banyak. Ketika kalian pakai basis setnya semakin banyak, semakin kompleks, fungsinya makin banyak, nanti kalian akan dapat energi yang paling baik. Tapi karena basis setnya makin banyak, proses komputasinya makin lama. Jadi nanti biasanya di komputasi itu, kalau kalian mengerjakan komputasi, kalian harus ada trade off. Trade off itu adalah kayak tawar menawar gitu ya. Tawar menawar, kalian antara mau hasilnya akurat
seakurat apa dan kalian punya waktunya itu seberapa lama. Kadang-kadang kita karena waktunya nggak banyak, ya udahlah nggak apa-apa, nggak terlalu akurat, tapi juga nggak terlalu jelek-jelek amat. Jadi kalau kalian mau akurat banget, biasanya komputasinya butuh waktu lama dan butuh resource komputer yang oke gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya resource atau kita nggak punya waktu gitu, kita biasanya sudah turun lagi nggak apa-apa. Yang penting hasilnya masih relevan lah. Nanti kita benchmark dengan data yang lain. Oke, nah ini ada yang namanya computational cost gitu ya, atau harga komputasi gitu ya. Jadi kalau semakin ke bawah hasilnya semakin akurat gitu ya, tapi waktunya atau resource-nya semakin tinggi. Jadi nanti kalian harus ada trade off. Kalian bisanya tuh di bagian mana? Gak terlalu akurat banget, tapi juga gak jelek-jelek amat dan waktunya gak terlalu lama-lama. Oke, nah ini nanti selain metode tadi, kalau yang tadi saya jelaskan adalah metodenya metode berbasis fungsi gelombang. Nah metode berbasis fungsi gelombang nama lainnya adalah metode ab initio. Jadi metode yang kita menghitung dari awal banget dari persamaan Schrödinger. Ab initio itu dari bahasa Latin dari awal, ab initio. Jadi dari awal banget dari persamaan Schrödinger. Tapi nanti sebetulnya tidak metodenya itu tidak hanya ab initio untuk menghitung sistem gitu ya, energi dan sebagainya. Ada banyak metode. Ya ini saya tampilkan sedikit ilustrasi. Jadi kalau misalkan kalian punya sistem kecil, sistem kalian atau sistem yang ingin kalian teliti gitu ya, ukurannya kecil atau jumlah atomnya sedikit atau elektronnya sedikit gitu ya, kalian bisa pakai metode yang paling akurat, yaitu tadi metode ab initio. Tapi semakin kalian punya sistemnya makin besar, anggaplah protein. Protein itu kan atomnya bisa ribuan ya, atomnya bisa ribuan dan sebagainya. Kemudian misalkan membran dan sebagainya atau padatan gitu. Semakin besar sistemnya, kalau kalian mau pakai fungsi yang ab initio, itu biasanya butuh waktu yang sangat lama. Jadi kalau misalkan ini ya ukurannya besar di sini, kemudian kalau kalian mau pakai yang ab initio, butuh waktu yang sangat lama. Jadi biasanya ada metode alternatif. Kalau ukurannya kecil, kemudian kalian mau angkanya yang sangat akurat, bisa pakai ab initio. Kalau sistemnya agak lebih besar dikit, kalau pakai ab initio terlalu lama, maka kita bisa pakai metode yang namanya DFT, Density Functional Theory. Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, terkait apa itu DFT dan sebagainya. Kemudian kalau sistemnya makin besar lagi, nah biasanya kita balik lagi ke ini, molekular mekanik. Jadi yaitu perhitungan berbasis mekanika klasik. Jadi udah nggak pakai kuantum lagi. Contohnya kalau yang pakai molekular mekanik, kalau misalkan kalian molekular docking. Nah kalau molekular docking kan biasanya kalian kerja sama protein ya. Protein itu atomnya banyak. Biasanya kalau atomnya banyak, kalian kalau mau pakai DFT atau mau pakai ab initio itu butuh waktu lama. Jadi mau nggak mau ya sudah pakai molekular mekanik. Tapi ada batasan tertentunya. Dan seterusnya ada sistem yang makin besar lagi, metodenya juga berbeda. Tapi sini sudah ada gambaran terkait kalau kalian punya sistem dengan elektron dan atom yang banyak, untuk mendapatkan fungsi gelombangnya seperti apa, untuk mendapatkan energi seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Gimana, Wildan? Aman? Aman ya? Intinya seperti pepatah ya, kalau kalian di dunia pertahanan, kalau tentara sebetulnya kan bukan bagus tidaknya. Suatu pertahanan itu bukan karena tembakannya, bukan karena senjatanya, tapi karena orangnya. Begitu juga di komputasi. Di komputasi itu bagus tidaknya hasil riset komputasi kita bukan bergantung pada alatnya atau softwarenya, tapi bergantung pada laki-laki atau perempuannya atau orangnya yang mengawakinya. Ya, jadi di sini yang mengawaki adalah kalau di komputasi ya kalian seorang kimiawan komputasi. Jadi kalau riset komputasi itu tidak ada batasan, tidak ada inden barang. Kalian mau melakukan desain apapun kalian bisa lakukan asal masuk akal, ya kalian nggak akan berhenti stuck. Kalau di eksperimental, kalau misalkan bahannya belum datang kalian stuck, kalau nggak punya alatnya kalian stuck. Tapi kalau di komputasi, selama kreativitas kalian itu tidak stuck, risetnya tetap bisa terus jalan. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen, kode kimia, duduk, siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Selesai, istirahat, di tempat, gerak. Demikian video PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen 2026. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.